Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banu Haritsa. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik semester 5 UIN Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai teori hukum pers pada mata kuliah Hukum dan Etika Pers. Oke, langsung saja. Ada 4 kelompok besar teori hukum pers di seluruh dunia yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu Wilhelm Schramm, Fred Siebert, dan Theodore Peterson dalam bukunya yaitu For Theory of the Press pada tahun 1963. Nah, yang pertama yaitu teori pers otoriter. Nah, teori pers otoriter ini berkembang sekitar abad 15 sampai 16. Dan teori otoriter ini juga merupakan teori yang tertua. Pada teori otoriter ini, pemerintah mutlak memegang kekuasaan terhadap pers pada zaman ini. Sehingga komunikasi dalam persnya juga bersifat satu arah. Artinya hanya pemerintah yang berhak menginformasikan kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakannya. Nah, Mussolini dari Italia dan juga Adolf Hitler dari Jerman merupakan dua petinggi negara pada saat itu yang menggunakan sistem pers ini. Kebijakan ini merupakan yang dibuat oleh pemerintah guna menghindari kegaduhan atau konflik pada sistem pers otoriter. Kemudian yang kedua, sistem pers liberal. Nah, pada sistem liberal ini pers dianggap harus bebas dari ikatan-ikatan pemerintah atau dari kekuasaan pemerintah. Pada pers liberal ini merupakan penolakan dari pers otoriter, di mana pers otoriter terlalu mengekang pers pada saat itu. Sehingga pada pers liberal diberi kebebasan mutlak dan tidak diawasi oleh pemerintah, bebas dari pengawasan pemerintah dalam menginformasikan atau mencari kebenaran. Sehingga pada pers liberal, masyarakat ataupun media bebas untuk mengemukakan pendapat atau ekspresinya. Yang ketiga yaitu ada namanya sistem pers tanggung jawab. Nah, sistem pers tanggung jawab ini muncul sekitar abad ke-20, artinya tahun 2000-an, baru-baru saja gitu ya. Nah, munculnya sistem pers ini juga karena bentuk protes daripada sistem pers liberal yang terlalu bebas dalam memberitakan atau mempublikasi suatu hal. Nah, sistem pers ini bertentangan dengan liberal karena dianggap sistem pers liberal sangat bebas, seperti yang terjadi di Perancis, karena Perancis merupakan penganut liberal sehingga bisa mengejek Nabi Muhammad atau menjelekkan Nabi Muhammad dalam karikaturnya, sehingga memunculkan banyak konflik gitu. Kemudian yang keempat ada namanya sistem pers komunis atau totalitas. Nah, sistem pers komunis ini dibawa oleh Uni Soviet atau dibuat oleh Uni Soviet. Dalam sistem pers komunis ini berbeda dengan sistem pers otoriter, di mana sistem pers otoriter itu media atau pers merupakan subjek daripada penyalur wewenang negara. Tapi pada sistem pers komunis pers adil gitu, artinya tidak terlalu memihak pada pemerintah ataupun kepada rakyat, tetapi tetap melayani pemerintah dan juga rakyat gitu. Dan pers di sini juga tidak milik pribadi atau individu, tetapi tetap milik bersama. Nah, jadi dari kesimpulan 4 materi yang tadi, menurut saya bahwasanya 4 sistem pers tersebut bukan lahir begitu saja, tetapi dipengaruhi atau berdampak daripada ideologi suatu negara tersebut. Nah, jika suatu negara tersebut berideologi komunis, maka sistem persnya juga komunis.
Baik, mungkin hanya ini sedikit pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan ataupun kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini, mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.